Sudah berapa juta, puluh juta, miliar meter kubik nikel batu bara yang diangkat. Dengan tambang di Raja Ampat, memang ini otonomi khusus, ya. Ada beberapa aspirasi bahwa tambang itu di Papua, khususnya Raja Ampat, mereka pingin ada smelternya di sana. Saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Guys, Pak Menteri kita habis kunjungan di Raja Ampat. Beliau mengatakan kalau tidak ada kerusakan yang signifikan yang terjadi di sana akibat tambang. Pak Menteri SDM ini emang jago banget ya kalau soal menganalisa ya. Kemarin Bapak bilang kalau isu kerusakan alam yang terjadi di Raja Ampat itu adalah ulah pihak asing dengan tujuan untuk menggagalkan hilirisasi tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Berarti maksud Bapak kami semua yang protes masalah ini itu adalah pihak asing gitu. Kami ini pihak asing atau kami diasingkan? Hilirisasi apa Pak? Hilirisasi itu adalah pengolahan barang mentah menjadi barang jadi dengan nilai jual yang lebih tinggi. Kita punya produk apa nih pertanyaannya Pak? Sekarang Bapak bilang kalau tidak ada kerusakan yang signifikan di Raja Ampat. Sejak kapan aktivitas penambangan itu tidak berdampak dengan kerusakan alam? Sejak kapan Pak? Kalimantan saja hancur loh hutannya karena tambang. Sekarang Raja Ampat Bapak ingin hancurkan juga dengan tambang. Kita nggak usah bahas lah soal masyarakat yang tiba-tiba pakai bandana merah yang bilang kalau alam kami tidak hancur Pak, langit kami masih biru. Padahal di satu sisi banyak banget masyarakat yang demo tentang kedatangan Bapak yang bilang Bapak penipu. Oh ya saya lupa, Kementerian SDM kan emang pernah memberikan penghargaan kepada PT GAK yang mengelola tambang ini kan. Subroto Awards dari SDM untuk PT GAK Nikel. Wow, karena kepatuhan membayar pajaknya luar biasa. Tamasya Awards dari Kementerian SDM juga karena telah berkontribusi mensejahterakan masyarakat dengan tambang. Haha, gila. Jadi wajar kalau Bapak datang ke sana bukan marah-marah karena emang mendukung kan tambang di sana. Jadi gini Pak, kami semua masyarakat protes karena kalian merusak alam secara terus-menerus. Sudah Pulau Kalimantan dirusak, sekarang Raja Ampat dirusak. Kalau terjadi pengerusakan terus-menerus pada alam kita, terus tujuan Kementerian Lingkungan Hidup ini apa? Kalau kayak gitu ganti aja jadi Kementerian Hidup, lingkungannya dihapus aja Pak. Gini Pak, alam terus dikeruk, tambang di mana-mana, tapi masyarakatnya sengsara terus. Gak usah jauh-jauh deh. Kalian mengeruk di wilayah Papua, tapi akses dan jalan-jalan di Papua itu susah semua loh. Ini lama-lama habis semua nih pulau-pulau nih. Saya kirain tadi Pak Menteri datang ke sana itu mau marah-marah gitu. Ternyata itu hanyalah ekspektasi dari imajinasi. Lagi ramai soal tambang di Raja Ampat. Banyak yang langsung ngetik nyesel milih Prabowo. Ini komentar yang cepet tapi pendek akal maksudnya. Gue paham banget, gue juga cinta lingkungan, gue juga pengen laut tetap biru, terumbu karang tetap utuh, dan generasi kita masih bisa snorkeling sambil lihat keindahan laut di sana. Meskipun tambangnya ada 30-40 km dari spot wisata yang sering lewat di FYP, dampak ke ekosistem tetap bisa kerasa. Di poin itu gue sepakat. Tapi please, jangan asal nyalain dulu tanpa cek data. Faktanya begini, tambang di Pulau GAK itu bukan proyek baru. Udah ada sejak era Pak Harto tahun 90-an, sempat mandek dan mulai aktif lagi sejak 2017. Artinya, itu dimulai jauh sebelum pemerintahan sekarang. Tapi kan Pak Prabowo punya kuasa, masa nggak bisa stopin tambang? Bro, negara ini bukan server Minecraft yang rules-nya bisa diganti seenaknya. Kita hidup di negara demokrasi, ada hukum, ada kontrak, ada prosedur, nggak bisa main asal cabut. Kalau semua keputusan dibatalkan cuma karena presidennya ganti, yang ada negara ini malah kacau balau. Lalu ada juga yang nyinyir begini, pemuja Prabowo masih aja denial, kan dia ngusung keberlanjutan. Keberlanjutan bukan berarti copy paste, tapi review, evaluasi, dan kalau perlu diperbaiki. Bukan dibuang cuma karena proyeknya dari presiden sebelumnya. Dan FYI, orang Gerindra udah ada yang speak up juga. Bahkan ponakan Pak Prabowo sendiri ikut komentar. Intinya, kita semua sayang Raja Ampat, tapi rasa sayang itu jangan dibutakan oleh kebencian politik. Apalagi kalau cuma berdasarkan asumsi. Bahlil penipu, itu bukan cuma teriakan massa di Bandara Sorong teman-teman, tapi juga jeritan kekecewaan rakyat Papua yang tanahnya digerus atas nama tambang. Menteri SDM Bahlil datang ke Raja Ampat buat ngecek kondisi tambang PT GAK Nikel. Tapi anehnya beliau malah kabur lewat pintu belakang bandara, ninggalin warga adat yang udah nunggu buat dialog. Katanya mau objektif dulu, tapi kok dialog malah dihindari. Padahal teman-teman warga di sana itu bukan protes tanpa alasan kok. Raja Ampat itu surga wisata dunia, dan sekarang perlahan jadi korban kerakusan. Lucunya pejabat bilang nggak ada masalah signifikan. Padahal yang dicek cuma satu perusahaan aja. Sementara di sana kan ada 4 yang aktif teman-teman. Sedangkan rakyat bilang mereka kehilangan ruang hidup. Laut tercemar,
dan budaya mereka juga dipinggirkan. Pertanyaannya satu, kenapa negara selalu percaya laporan dari udara pakai helikopter ketimbang suara orang yang hidup langsung di tanah itu? Dan kenapa juga selalu ada dalih reklamasi sudah dilakukan, seolah-olah bisa ngegantiin hutan dan laut yang rusak? Ini bukan cuma soal tambang, Pak. Ini soal siapa yang sebenarnya dilindungi, alam dan masyarakat adat, atau kepentingan korporasi semata. Jadi menurut kalian teman-teman beneran gak ada masalah, atau justru ini bukti bahwa elit makin jauh dari rakyat? Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Soal Raja Ampat udah kagak usah debat-debatan siapa yang ngasih izin, siapa yang begini, siapa yang begitu. Sekarang kita komplainnya sama pemerintah yang bercokol sekarang. Siapapun kek, mau siapapun presidennya juga tetap ngancur. Orang udah gue bilang ya dari awal, siapa sih yang percaya sama pemerintah? Mau siapa, mau nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau edan semua. Lah kita rakyat menggunakan hak suara kita. Pasal 28 Undang-Undang Dasar. Berhak untuk menyampaikan pendapat kita dari hati nurani. Siapa aja dari zaman dulu juga gue udah teriak-teriak. Zaman lu belum pakai kolor juga gue udah teriak-teriak. Zaman Pak Habibie ngelepas Timur-Timur. Semua presiden ada error-errornya. Dan tugas kita jadi rakyat ya bacot. Lo masih punya hati nurani. Kalau udah gak jadi punya hati nurani, lo pada jadi DPR. Jadi influencer, jadi kawan-kawannya Raffi Ahmad, no. Bagus kita masih punya hati nurani. Bisa teriak-teriak, kenapa sih kita rakyat salah-salahan? Wih, lo pelajarin dulu, ininya dulu, itunya dulu. Itu tahun 2017, undang-undang begini, undang-undang. Semuanya salah. Lah kalau sekarang situasinya baru ke blow, apa kita teriakin sama pemerintah yang sekarang? Bisa apa? Orang pada sotoy-sotoyan banget. Gunain platform lo buat berteriak kalau emang yang di atas-atas pada salah. Udah tahu yang di atas itu udah kagak ada celah lagi bisa dibenerin, kagak ada. Mana? Kenapa orang pada bilang masa depan gelap? Emang udah kagak ada celahnya lagi. Mau dari sisi mana lagi kita teriak? Komnas HAM bisa diatur, KPK diatur juga, Mahkamah Konstitusi diatur juga, Mahkamah Agung diatur, DPR mingkem semuanya, menteri-menteri on. Mana bolongannya? Mana bolongannya? Cuman sosial media sama berita-berita doang, berita aja semua diatur. Lah kita teriak-teriak aja, ujung-ujungnya jadi apa? Jadi konten. Ujung-ujungnya apa? Kita sakit, kita bayar sendiri. Ujung-ujungnya apa? Kita kelojotan juga ngubur di sendiri. Meninggal aja bayarnya mahal. Di negara yang kita bayar pajak ratusan juta nih, bayar pajak kagak ada ngaruh-ngaruhnya buat hidup kita. Update Save Raja Ampat. Lo harus sadar, selama Prabowo masih ngomong hidup Jokowi, selama itu juga Raja Ampat gak bisa diselamatkan. Kenapa? Izin Raja Ampat aja kerusakannya terbit di era Jokowi. Mana berani Prabowo menganulir kebijakannya Jokowi buat. Jadi kalau sekarang Bahlil bilang pembangunannya akan dihentikan sementara, jangan percaya. Itu bullshit, total bullshit. Pagar laut juga dulu dibilangnya dihentikan, tapi tahu-tahu dilanjutin dari kayu jadi beton sekarang. Di zaman siapakah pagar laut izinnya keluar? Di eranya Jokowi. Dan dilanjut di eranya Prabowo. Prabowonya nggak berani membatalkan sepenuhnya. Apalagi pembangunan di Raja Ampat itu melibatkan saham PT Antam di sana, yang juga bagian dari Danantara. Jadi nggak mungkin dilepasin begitu aja, kawal terus. Makanya selama ini koalisi warga sipil itu aktif mengawal isu soal adili Jokowi. Dan kita semua marah ketika Prabowo ngomong hidup Jokowi. Karena apa yang terjadi? Jadinya kebijakan-kebijakan yang buruk ya dilanjutin atas nama apa? Keberlanjutan. Undang-undang Cipta Kerja yang melahirkan banyak sekali jutaan pengangguran dilanjutin. Undang-undang KPK yang membuat KPK jadi lumpuh, nggak independen. Zaman Jokowi, di era Prabowo dilanjutin. Perwira aktif masuk sipil, di era Jokowi banyak, di era Prabowo makin banyak. Menteri-menteri bermasalahnya aja, kayak Budi Ari yang terlibat dalam skandal judi online, tetap dilanjutin. Bahlil tetap dilanjutin, begitupun menteri-menteri lainnya. Pokoknya kita jangan cepat puas, kawal terus save Raja Ampat, kawal terus save bumi Indonesia. Di era Jokowi, 12 juta hektar lebih deforestasi terjadi, dan itu mengerikan. Dan sekarang kita tinggal berharap Presiden itu betul-betul peduli sama rakyatnya, atau jangan-jangan pedulinya sama Jokowi dan juga oligarki. Kita lihat, makan tuh keberlanjutan, makan tuh. Menteri LH ungkap kerusakan lingkungan di wilayah tambang Raja Ampat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq menjelaskan temuan pihaknya di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada penemuan di salah satu wilayah yakni Pulau Manuran yang terindikasi adanya kerusakan lingkungan. Hanif juga mengatakan pertambangan dilakukan pada 4 lokasi pulau-pulau kecil oleh PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRB. Pulau Manuran yang pertambangannya dikelola oleh PT KSP bahkan terindikasi terdapat kerusakan lingkungan. Memang di pulau ini
ini Manuran lebih kecil ya, jadi hanya 743 hektar. Tentu kita bisa membayangkan kalau ini dilakukan eksploitasi, pemulihannya tidaklah terlalu gampang karena tidak ada lagi bahan untuk memulihkan. Ini yang kemudian menjadi perhatian kami untuk melakukan review terkait dengan dokumen lingkungan, kata Hanif dalam konferensi pers di Pullman, Jakarta Pusat, Minggu 8 Juni 2025. Ia mengatakan persetujuan lingkungan untuk PT ASP ini diberikan oleh Bupati Kabupaten Raja Ampat. Ia menyebut hingga kini dokumen itu belum masuk ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi persetujuan lingkungan yang untuk PT ASP ini diterbitkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Raja Ampat nomor 75B tahun 2006. Jadi sampai sekarang dokumen tersebut belum berada di kami. Kami nanti akan minta untuk kemudian diserahkan kepada kami untuk dilakukan review lebih lanjut, katanya. Menteri LH lantas menunjukkan kerusakan di Pulau Manuran Raja Ampat di mana terlihat kerukuhan di bibir pantai. Dikatakan jika salting pond atau kolam pengendapan di pertambangan di sana sempat jebol mencemari pantai. Ini posisinya teman-teman sekalian, pada saat dilakukan pengawasan memang ada kejadian setting pond dan jebol. Dan ini memang menimbulkan pencemaran lingkungan. Kekeruhan pantai cukup tinggi dan ini tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung-jawabi oleh perusahaan tersebut, ujar Menteri Hanif. Yang mengatakan PT ASP perlu meningkatkan penanganan lingkungan akibat pertambangan. Menteri LH juga menyoroti manajemen lingkungan yang belum dimiliki oleh PT ASP. Jadi terlihat memang berbeda dengan PT yang satunya, PT GN. PT yang ini memang agak beberapa penanganan lingkungannya agak perlu ditingkatkan lagi, ujar Hanif.